Mana afdal? Oh itu. Bismillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas Kitabun Niyat ya. Yang lalu kita sudah menyelesaikan pasal niat siwak sudah ya. Niat membaca dengan nyaring sudah. Sekarang niat sholat fi sufufil akhirah. Niat sholat di sof akhir. Lah ini seronok ini. Nanti kena ada simulasi sedikit ya. Saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk agar tidak sendirian di sof akhir. Jadi di dalam sholat kita itu disunahkan untuk di sof awal, one ya. Sof awal. Kalau sofnya hanya laki-laki atau hanya perempuan saja. Laki-laki saja atau perempuan saja. Berlomba-lombalah untuk ke sof awal. Awal sof depan, Ustaz. Betul. Apa itu sof awal? Sof awal itu adalah yang setelah imam. Jadi imam kan di mihrab. Di belakang imam itu namanya saf awal. Itu bahasa Arab, soful awal. Bahasa Arab. Semakin depan semakin best. Kenapa? Karena rahmat turun di imam dulu, baru di belakangnya, kemudian kanan, kemudian kiri. Karena itu kalau puan-puan bangun masjid, mihrabnya itu ke sebelah kiri. Mihrabnya depan, tak ada mihrab belakang. Contohnya, di sini mana mihrabnya? Situ. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 kan? Usahakan mihrabnya itu yang sini. Yang kiri. Jadi kita buat laluan yang kanan lebih banyak. Jadi nanti soft kanan lebih banyak daripada soft kiri. Kenapa? Karena soft kanan lebih afdal daripada soft kiri. Emang semacam itu. Hah? Oke, boleh. Tapi saya tak pandai menggambar ya, Puan ya. Oke, boleh, tak ada masalah. Khot saya tak terlampau bagus. Bahkan cenderung teruk. Saya dulu karena khot saya teruk, sampai Mufti Tarim ajari saya khot. Ini masjid ya. Ini masjid. Ini kiblat. Ini saf. Ini saf. Ini nanti saf pertama. Ini saf kedua, ini saf ketiga, ila akhirih. Imam akan di sini kan? Imam akan di sini kan? Lah, kalau puan bangun surau atau bangun masjid, buat saf jangan di tengah semacam ini. Tidak belakang imam, Ustaz. Apanya yang belakang imam? Jemaahnya mesti duduk belakang imam, jadi ikut imam. Memang ikut imam, bukan masalah jamaahnya, tapi puan bangun mihrab. Di masjid kan ada mihrab kan. Mihrab itu kan tempat imam berdiri kan. Tempat imam berdiri itu jangan di tengah-tengah masjid. Jangan di tengah-tengah semacam itu. Tapi agak ke kiri sedikit. Di sini. Nah, Sof tengok. Jika imamnya itu nanti di sini, sof kanan akan lebih banyak orang daripada saf kiri kan. Nanti di sini akan lebih banyak. Kenapa? Karena soft kanan ini, yang kanan, sebelah kanan lebih afdol daripada sebelah kiri. Puan-puan kalau tengok masjid-masjid di Tarim, saya dulu pernah cek
musola Ahlul Kisah Darul Mustafa. Benar, Suf. Dia punya mihrab lebih ke kiri daripada ke kanan. Kenapa? Agar kalau jamaah yang sebelah kanan lebih banyak daripada yang sebelah kiri. Memang semacam itu. Kalau puan-puan sholat, perempuan saja atau laki-laki saja, semakin awal saf semakin oke. Ini saf pertama, ini saf kedua, ini saf ketiga, ini nanti keempat, ini kelima, semacam itu ila akhirih. Kalau hanya jamaahnya hanya perempuan saja, semakin awal semakin oke. Dan tidak boleh puan-puan itu, di sini ada budak kecil. Ada mungkin umur 10 tahun, 12 tahun, di saf awal. Nanti puan, engkau masih kecil, mundur, tak boleh, haram hukumnya. Kenapa? Karena kalau sudah di saf awal, dia yang berhak. Kecuali satu, di belakang imam. Di belakang imam tak boleh budak kecil. Harus ustadz dan orang yang tahu bagaimana nak menjadi imam. Karena bila-bila imam ini nanti tengah-tengah sholat jatuh, sakit, atau apakah ada dugaan-dugaan, nanti yang menggantikan dia menjadi imam siapa? Yang di belakang imam ini lah. Kalau di belakang imam budak kecil macam mana? Tak boleh kan? Budak kecil di mana-mana oke, tidak boleh dia di belakang imam. Kalau sudah budak kecil dengan syarat yang sudah mumayyiz ya, budak kecil sudah mumayyiz maknanya sudah bisa makan sendiri, sudah bisa minum sendiri, sudah bisa kencing sendiri, sudah bisa istinja sendiri. Itu sholatnya sah. Itu kalau sudah di shaf awal tidak boleh disuruh pindah, tak boleh. Kenapa? Karena sudah menjadi haknya. Oke, Puan. Mumtaz. Sekarang shaf pertama penuh. Shaf kedua penuh. Datanglah Puan siapa nama? Liza. Dari Blackpink kah? Bukan. Puan Liza datang. Puan Liza datang. Shaf pertama dan shaf kedua semuanya penuh. Datanglah Puan Liza terlambat. Mungkin terberak-berak kot Puan Liza. Shaf ketiga tak ada orang sama sekali. Sendiri aja Puan Liza. Sendiri di shaf, sholat Puan Liza sah. Tapi tak dapat berjamaah, tak dapat pahala berjamaah. 27 derajat pahala berjamaah tak dapat. Kenapa? Karena sendirian di belakang. Hah? Kalau ada yang menyelip-menyelip, kalau boleh, alhamdulillah. Tak ada, sudah penuh. Sudah penuh nak menyelip. Ayo ini, dia apa namanya? Dia, di siku je. Bagaimana caranya? Ada cara. Puan kena tarik orang di depan. Ayo, tapi tariknya bukan tarik macam ini, nanti dia apa? Jatuh. Ustadz Afdal, sini dulu kejap. Saya beri praktikal ya. Ini ditarim sering dipraktikalkan. Jadi ketika ini soft depan saya, ini penuh ya. Ini penuh. Sudah ini ada 10 orang di sini. Saya datang. Tak ada soft, tak ada di soft hanya saya seorang. Kalau saya sholat semacam ini, sholat saya sah. Tapi tidak dapat 27. Saya macam sholat sendiri. Percuma kan? Untuk apa saya kalau sholat sendiri? Untuk apa saya ke masjid? Betul saya di rumah. Sholat dengan anak saya kah? Atau sendiri kah? Saya jauh-jauh ke masjid, saya nak dapat 27 roh. Saya dapat 27 derajat daripada sholat sendiri. Sekarang saya di shaf sendiri ini. Macam mana cara saya untuk mendapat 27? Saya kena tarik orang di depan saya. Macam mana tarik ini? Masalah ini di dalam ilmu usul fikih dikatakan mas'alatul jar, masalah menarik. Macam mana? Saya kena takbir dulu. Allahu Akbar. Saya kena tengok daripada orang yang ada di shaf ini. Saya mesti tahu salah satu daripada di antara mereka itu penuntut ilmu. Yang tahu masalah ini, bukan orang awam. Orang awam tak boleh saya buat semacam itu. Saya buat apa?
Bukan saya buat semacam ini, Puan. Buat semacam ini, itu biasanya tanda dia nak menjadi imam. Kalau saya nak jadikan imam, saya semacam ini. Oh, berarti saya nak sholat mengikuti Anda. Oke. Jar tak semacam itu. Saya buat semacam ini. Saya tarik sedikit. Aja ini. Nanti, kalau... Sikit aja dibuat tanda aja, jangan semacam ini, nanti dia marah. Sikit aja semacam ini. Nah, kalau Anda sudah mengetahui tanda semacam itu, Anda mundur Ustaz Afdal. Aiyah. Nah, 2 kan? Sekarang saya ada Aiyah. Perlahan-perlahan geraknya kena dari sini, geraknya kena 2 kali. 1, 2. Tidak boleh semacam ini. Batal nanti sholatnya. Geraknya kena perlahan. 1, 2. Nah, sekarang kan saya dan Ustadz Afdol dalam satu saf 2 orang. Saya tak sendiri lagi. Saya mendapat pahala berjamaah. Ustadz Afdal, loh Habib, pahala saya semakin sedikit. Kenapa? Karena saya awalnya soft pertama, gara-gara bantu Habib menjadi soft kedua. Tidak apa-apa, Anda digantikan pahala Anda daripada soft pertama, oleh Allah digantikan pahala membantu orang. Dia kan membantu saya untuk mendapatkan 27 derajat kan? Oleh Allah, sebagian ulama mengatakan pahalanya diganti pahala membantu orang yang lebih daripada pahala dapat soft awal. Atau oleh Allah Anda tetap mendapat pahala soft awal plus pahala membantu orang. Ini namanya mas'alatul jar. Dan tidak boleh puan-puan kalau nak menarik kena takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar. Baru jangan tarik dulu baru takbiratul ihram. Dan tariknya sekejap aja, sikit aja. Jangan apa? Jangan keras-keras. Dan mesti yang puan tarik, yang tahu masalah ini, penuntut ilmu, yang sering hadir kelas. Jangan orang-orang yang Anda, ini orang sering buat oti tampal. Kemudian tiba-tiba puan-puan buat semacam ini. Dia kan tak tahu kan. Kenapa ini apa namanya? Tarik-tarik itu kenapa? Dia tak tahu kan. Karena tak tahu. Masalah ini namanya mas'alatul jar. Untuk apa masalah menarik ini? Agar orang yang di soft belakang mendapatkan pahala 27 derajat. Paham, Puan? Boleh? Tukar baterai. Oh, tukar baterai. Oke, silahkan. Kalau yang di depannya memang tak ada ilmu. Apa? Kalau yang di depannya semua, kalau di depan ini Nah, paling dekat tu tak ada ilmu. Yang ada di sana tu. ya antarin ke sana. Pergi sana. Pergi sana. Apa? Yang tepi lah. Tak ada masalah karena yang ada ilmu hanya yang tepi. Kalau yang tengah-tengah sini tak ada ilmu, nanti begaduh, Puan. Nanti kita tarik begini-begini, dia nanti akan apa namanya? Akan marah. Kenapa engkau tarik-tarik? Kenapa tarik-tarik? Baca itu tingkat coba. Batal. Sila. Pertama, mau join Ustaz. Kalau saya nak join, saya start daripada Sila. Sudah. Macam mana? Saya start daripada belakang imam dan kita isi terus ke kanan, ke kiri ataupun daripada dinding kita marah ke belakang imam. Mulainya. Pertama, imam dulu kan sini. Kalau ada makmum, sini dulu. Kita mulai bertengah. Tengah dulu, belakang imam. Belakang imam dulu. Oke, belakang imam. Saya dan Ustadz Afdol. Ustadz Afdol sini lagi, Ustadz Afdol. Ustadz Afdol macam ini. Kalau ada satu orang sebelah kanan. Ada satu orang lagi sebelah kiri. Lepas itu, kalau hanya 2 orang, imamnya maju sikit, atau yang kedua mundur. Jadi dua-duanya di belakang imam. Datang lagi sebelah kanan. Sampai kanan penuh, baru sebelah
kiri. Sama nanti saf kedua, tengah dulu, sebelah kanan, baru sebelah kiri. Semacam itu setahu saya. Wallahu a'lam. Apa? Orang laki-laki sekali depan. Memang. Seorang ajar perempuan di belakang. Okey ke tu? Sebab tak ada orang lagi dah mau join kita. Kalau semacam itu tak ada masalah, puan. Nak buat apa? Nak buat apa? Perempuan memang softnya yang pertama adalah laki-laki, budak laki-laki, baru perempuan. Kalau memang perempuan hanya satu, banyak-banyak doa kepada Allah lah. Apa? Insya Allah dapat. Karena tak ada lagi. Tak ada orang lagi. Berbeza dengan tadi, ini orang banyak. Dia hanya satu di soft belakang. Kalau hanya satu orang, insya Allah nanti juga akan mendapat pahala. Terima kasih Ustadz Afdal. Lega? Nak tanya lagi? Sudah? Maknanya bukanlah saf itu Ustaz tiba-tiba dia terus ke kanan. Tengah dulu sini. Itulah ya. Tengah dulu memang. Tengah dulu, belakang imam, ke kanan, ke kiri. Tengah, kanan, memang semacam itu. Sebab ada surah masjid, kalau kita tengah nanti yang kanan tu laki tak datang dia. Biarkan saja. Memang ada orang bila-bila pelik semacam itu. Dia mungkin tak nak sendiri kot. Dia apa namanya, sini temani aku, takut kot. Ya, ini tak ada masalah. Dia paling kanan. Dia paling kanan. Tak boleh semacam itu. Jangan paling kanan dulu. Jadi ada 3 di kanan imam itu dulu dilengkapi dulu 1, 2, 3, 4 terus sampai ujung apa namanya? Sampai ujung ke kanan terus semacam itu. Tapi ada orang jemaah ada ilmu Ustaz. Oke. Bila dia sambung sudah penuh, dia akan ke belakang. Automatik dia ke belakang nak meneman yang baru sampai. Itu orang ada ilmu. Banyakkah yang macam itu? Tak banyak, sikit je. Sikit je saja itu. Kita tanya apa lagi? Ini yang namanya di dalam fikih namanya mas'alatul jar. Sila buat. Oh ya? Apa? Yang dia tempat kosong itu. Dirapatkan saja, dirapatkan atau mungkin ada orang lain lagi yang datang masuk. Kalau memang tak ada, rapatkan je. Rapatkan je. Jangan nanti saya tarik Afdal, saya masuk dekat. Saya tinggalkan Afdal di belakang. Dulu ada satu orang tuh semacam itu, nak tipu. Kau tak akan boleh tipu aku. Boleh, aku akan tipu kau. Macam mana? Saya akan tipu kau esok asar. Ketika orang itu sholat, yang nak tipu itu di belakang. Dia apa? Tarik. Dia mundur kan? Ketika dia mundur, orang itu masuk. Lepas salam, marah-marah, dimaki-maki. Kurang ajar. Nak bercanda boleh, tapi tak disolat. Ya, nak bercanda oke, tapi jangan bercanda di sholat. Jahijidan. Niatus sholat fi sufufil akhirah. Niat sholat di saf yang terakhir. Maknanya kadangkala kita itu terlambat atau apa. Kita tuh di masjid satu hari 3 kali, 4 kali, 5 kali. Bila-bila kan datang awal, bila-bila datang akhir. Jadi kalau datang akhir niatnya macam mana? Dikatakan qala Sa'id bin Amir, sholaitu khalfa Abi Darda faja'ala yata'akhkhar fi sufuf hatta kunna fi akhir saffin. Sa'id bin Amir mengatakan, aku itu sholat di belakang Abi Darda, dan Abi Darda itu mulai ya faja'ala, ya ini ja'ala ini memula mundur sampai di shaf yang terakhir. Ketika kami sudah salam, aku mengatakan, weh Abi Darda, kenapa engkau ketika sholat engkau malah mundur? Engkau tak sholat apa namanya? Di shaf awal. Kenapa? Bukankah sebaik-baiknya shaf yang paling awal, bukan yang paling akhir? Kenapa engkau sholat yang paling akhir? Shaf awal itu yang pahalanya banyak. Sampai dikatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu, kalau orang-orang itu tahu pahala sholat di shaf awal, maka mereka akan berlomba-lomba untuk di shaf awal, walaupun dengan undian. Kita, siapa yang di shaf? Aku. Hanya setelah diundi hari ini kamu, esok saya, terus semacam itu. Kalau kita tahu pahala shaf
awal. Karena itu puan-puan, dunia dunia ini dijadikan tempat ujian. Hakikat yang puan amalkan, puan tidak tahu hakikatnya kecuali Allah. Kayak itu kan ada membawang. Hakikat membawang itu macam memakan daging saudara kita. Kan tak ada yang tahu kan, kita hanya membawang sedap. Tapi hakikatnya semacam itu. Nanti pada hari kiamat Allah akan membuka tabir semua hakikat amal yang kita lakukan. Qala na'am, Said bin Amir mengatakan kepada Abi Darda, bukankah shaf yang paling afdal itu adalah shaf pertama? Kata Abi Darda, iya. Akan tetapi umat ini umat yang dirahmati. Umat yang dirahmati dan umat yang diperhatikan oleh Allah di antara semua umat. Idza nadhara ila abdin fis shalah ghafara lahu wa liman wara'ahu minan nas. Kalau seumpamanya Allah itu melihat hati-hati orang yang di shaf awal, ada satu orang yang soleh, ada satu orang yang baik, akan diampuni. Kalau di shaf awal ada yang diampuni, shaf belakangnya secara otomatis juga akan diampuni karena shaf belakang ikut shaf depan. Kalau depan ada yang diampuni, yang belakangnya semuanya diampuni. Katanya Abi Darda, aku mundur di shaf belakang, berharap di shaf depan ada orang yang soleh, ada orang yang baik dan diampuni, agar aku juga diampuni juga. Fa inna ma ta'akhartu raja'an yaghfirali biwahidin mimman nadarallahu ilaihi. Dan hanya saja aku itu mundur di shaf akhir untuk berharap semoga Allah Subhanahu wa taala itu mengampuniku karena ada satu orang di shaf depan yang diampuni oleh Allah. Dan diriwayatkan daripada sebagian ahli riwayat bahwasanya mereka mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda hal semacam itu. Fayanwi bidzalika tarajjil maghfirah al-madhkur. Maknanya kalau Anda itu di shaf akhir, tak sengaja mungkin terlambat atau apa di shaf akhir, berniatlah saya ini di shaf akhir agar diampuni oleh Allah, karena mungkin di shaf depan saya ada orang soleh yang akan diampuni oleh Allah. Jadi saya mengikuti orang soleh agar ikut diampuni oleh Allah. Wa qabulu sholatihi biman qablahu fi sufufil mutaqaddimah alih. Begitu pula Allah itu ketika nak tengok sholat berjamaah, diterima apa tidak. Allah akan menyuruh malaikat untuk tengok imamnya dulu. Imamnya itu khusyuk apa tidak? Oh, imamnya khusyuk, semua jamaahnya diterima. Imamnya tak khusyuk, tengok shaf awal, ada yang khusyuk apa tak? Ada yang oke apa tak? Oh, ada satu yang oke, diterima. Semua diterima sebab satu orang yang ada di shaf awal. Shaf awal tak ada. Shaf 2 ada apa tak? Ada satu yang khusyuk. Shaf 3 ada satu yang khusyuk. Selama di dalam jamaah itu ada satu saja yang khusyuk, maka sholatnya akan diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, tak ada yang khusyuk, sama sekali tak ada yang khusyuk. Kalau di dalam sholat berjamaah satu pun tak ada yang khusyuk, sholatnya akan diterima karena itu sholat berjamaah. Karena itu sholat berjamaah insya Allah confirm diterima oleh Allah. Sholat sendiri bila-bila diterima, bila-bila tak diterima. Tengok khusyuk atau tidak. Di dalam sholat berjamaah kita kan mengetahui bahwasanya barang siapa sholat berjamaah maka pahalanya 27 kali lipat. Itu kalau semuanya khusyuk. Kalau dari awal makmumnya khusyuk, imamnya juga khusyuk. Bila-bila imamnya itu tak khusyuk, makmumnya itu tak khusyuk, kemudian ketika rakaat kedua tak ingat sholat, ingat ingat masak apa, nak masak apa ya di rumah ya. Nanti yang laki-laki, alamak ini sudah akhir bulan, uang sudah tinggal sikit, istri sudah mulai pepel, istri pun nak masak apa ya. Terus jadi dia tak fikir tentang sholat, dia fikir perkara-perkara yang lain. Nanti biasanya itu
akan pahalanya itu tidak sampai 27 derajat, hanya 15, hanya 20. Paham puan-puan ya? Jadi tidak sempurna, 27 derajat lebih tinggi dalam sholat berjamaah kalau dari awal sampai akhir jamaahnya itu sempurna. Atau 27 derajat tapi tidak dengan level yang sempurna. Karena 27 itu kadangkala 27 dolar, kadangkala 27 euro, kadangkala 27 ringgit, kadangkala 27 rupiah. Sama-sama 27 tapi berbeda quality. Karena itu sebagian daripada ulama di akhir hayatnya tak nak menjadi imam. Kenapa? Takut nanti di hari kiamat dimintai pertanggungjawaban oleh para makmumnya. Sebab aku seharusnya dapat 27 derajat, tak dapat 27 derajat, hanya dapat 25, hanya dapat 20, hanya dapat 15 derajat. Kenapa? Karena imamnya tak khusyuk. Imamnya fikir benda-benda yang lain, fikir nanti nak makan apa, nak dinner apa, nanti nak pergi mall mana. Akhirnya sholatnya tidak khusyuk. 27 rakaat, 27 derajat, sebab imamnya tak khusyuk, hanya menjadi berapa? 15. Diterima sholatnya, tapi kualitinya tak tinggi. Karena itu nanti pada hari kiamat banyak makmum cakap ke imam, imam engkau kan, sebab engkau pahalaku tak banyak, ganti dengan pahalamu. Ganti dengan pahalamu. Marahlah, biasanya Anda kerja gaji 5.000, jadi gaji hanya 4.000, gaji hanya 3.000. Marah kan? Marah, kerjanya sama tapi gajinya sedikit. Nanti dia akan minta ganti kepada imam itu. Karena itu sebagian ulama, tak silap Tajuddin As-Subuki atau Taqiyuddin As-Subuki, di akhir hayatnya beliau tak nak sholat menjadi imam. Makmum oke, imam tak nak. Karena lebih baik menuntut daripada dituntut. Semacam itu. Karena itu jadi imam itu tak mudah, Puan. Tak mudah jadi imam. Anda kena khusyuk, Anda kena orang baik, Anda kena orang yang tak mudah distract, Anda kena mudah fokus. Memang semacam itu. Bukan maknanya Anda itu laki-laki boleh menjadi imam, tak, nanti pada hari kiamat boleh jadi makmum-makmum itu akan meminta pertanggungjawaban sebab Anda tak khusyuk. Wallahu a'lam. Jayid. Yang kedua adalah niatul khuruj ilal masbah. Niat keluar, niat pergi ke swimming pool. Tak tahu, di sini di Malaysia kan pasti ada kan, masbah khas untuk perempuan kan ada kan? Ada kan? Ayo. Di Hadramut orang-orang itu kalau nak lepa atau nak celebration atau apa, nak bercuti atau apa, mereka pasti menyewa swimming pool. Cakapnya kolam renang, bukan? Kolam renang ya. Mereka pasti sewa kolam renang. Saya tak tahu kenapa, tapi kelihatannya orang Arab suka kolam renang. Mereka sewa kolam renang itu kecil aja, mungkin setengah daripada tempat ini. Kecil aja kolam renang, tapi mereka macam bahagia sangat karena di Arab itu nak tengok air itu susah. Nak tengok air itu susah. Jadi mereka kalau nak buat senang kawan atau nak ada anniversary atau apa, mereka akan sewa swimming pool. Kalau kita nak sewa swimming pool di Tarim itu di dekat Ahqaf, ada swimming pool namanya Masbah Mahsun yang sering kita sewa dulu itu. Ayo nak kemana? Nak ke Masbah Mahsun. Nanti biasanya sewa kolam renang dengan barbecue dia sekali. Semacam itu. Memang, dan itu pasti full. Yakni kita nak ambil waktu itu susah. Oh ini hari ini, oh sudah book. Ini book, hari ini book. Lah, kalau kita nak ke kolam renang, nak ke swimming pool, niat apa yang mesti kita niatkan? Yang pertama, Anda kena membersihkan dohir dan batin. Jadi ke kolam renang jangan hanya membersihkan kotoran-kotoran badan. Oh daki-daki saya banyak. Tak.
Karena membersihkan kotoran batin juga. Apa itu kotoran batin? Macam hasud, iri, dengki. Insya Allah dengan kita membersihkan kotoran-kotoran dohir kita, kotoran-kotoran batin kita juga akan bersih. Yang kedua, yanwi tasyabuh bin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisibahah. Berniat untuk menyerupai Nabi di dalam berenang, karena Rasul mengajari kita beberapa olahraga bersukan yang sunnah. Di antara bersukan yang sunnah, kuda. Kuda itu bersukan yang sunnah. Bukan hanya mengendarai kuda, bukan hanya kuda, mengendarai semua hewan yang boleh dipakai untuk berperang. Yakni macam unta, dulu gajah. Tapi biasanya orang-orang berperang itu menggunakan apa? Kuda. Begitu pula yang sunnah itu nak ikut sukan itu apa? Memanah. Memanah mungkin bukan hanya memanah kot. Macam apa itu? Lempar apa itu? Lempar lembing atau apa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aidu mastata'tum min quwwah. Persiapkan apa yang kalian punyai daripada kekuatan. Rasul mengatakan di antara kekuatan adalah ar-ramyu, melempar. Melempar itu bisa ditafsirkan dengan memanah, dengan memanah. Begitu pula di dalam bersukan yang sunnah adalah sibahah, berenang. Saya ada tesis saya PhD, saya ada hadis, saya tulis di situ, alimu auladakum al-auma waruku bal khoili. Ajarilah anak-anakmu itu al-aum, berenang. Berenang kan banyak kan? Ada berenang gaya bebas. Betul, memang kena disunahkan apa namanya? Berenang. Berenang adalah salah satu bersukan yang sunnah. Yanwit taqawi ala ta'atillah. Niat taqawi, yakni saya itu masbah, saya nak berenang agar sehat. Kalau saya sehat, saya bisa kuat untuk taat kepada Allah. Jangan hanya belajar aja. Jangan hanya saya nak mengajar, kena jogging juga Ustaz Afdal. Kena berjogging, kena bersukan, agar apa? Sehat, terutama untuk para ustadz. Karena para ustadz ini banyak mengajar duduk. Kemudian kalau malam biasanya ada majelis. Selesai malam-malam, makan malam-malam. Makannya banyak pula. Biasanya akan disediakan, maksudnya disediakan banyak. Nanti tuan rumahnya, ayo ustadz makan yang banyak. Makan yang banyak, malam-malam makan banyak, kambing pula. Nasinya nasi biryani pula. Pasti nanti banyak daripada yang makan malam-malam itu biasanya dia punya perut problem, kemudian darah tinggi, kemudian kolesterol, kemudian kencing manis. Karena itu walaupun malam makan banyak, pagi kena exercise, kena jogging. Kenapa? Wali badanika alaika hak, badanmu itu juga punya hak. Jangan hanya beribadah, jaga tubuh Allah. Jaga tubuh ini bukan milik Anda. Tubuh ini milik Allah. Anda hanya dipinjami. Kalau Anda dipinjami sesuatu, rawat. Kalau puan meminjami saya kereta, saya kena rawat kereta, ini tidak boleh saya rusak. Kalau puan pinjami saya kereta, kemudian saya rusak, puan marah kan? Karena itu tubuh kita ini bukan milik kita. Sebab itulah sebagian ulama mengatakan donate ginjal, donate apa? Jantung, donate ini. Banyak yang mengharamkan. Sering kan ada kan? Oh saya nak donation jantung saya nak donation ginjal buah pinggang, saya nak donation buah pinggang. Banyak ulama mengharamkan itu. Kenapa? Karena donation itu kalau milik Anda. Saya nak donation air ini. Ya ini karena ini milik saya. Tubuh ini milik Anda ya. Sejak bila Anda beli di mana tubuh Anda itu? Itu bukan milik Anda lah.
Islam mengatakan tubuh ini adalah pinjaman daripada Allah, bukan milik Anda. Selama itu bukan milik Anda, kalau Anda nak donation, kena minta izin daripada Allah. Dikecualikan darah diperbolehkan donation. Kenapa? Karena darah ini akan terus terperbaharui. Anda donation 1 liter, esok ada lagi 1 liter terus. Nah, kalau buah pinggang macam mana? Anda donation, esok tumbuh lagi 1 macam itu. Nah, karena itu para ulama mengatakan donation ini tidak boleh, karena selama tubuh ini adalah pinjaman daripada Allah, Anda kena jaga. Bagaimana cara menjaga tubuh? Makan jangan pelik-pelik, makan jangan banyak-banyak, karena banyak-banyak exercise. Kalau tubuh ini tak sehat, aduh, semua tak boleh buat-buat. Nak mengajar tak boleh, nak ibadah tak boleh, nak hadir majelis pun tak boleh. Yang keempat, yanwi qada'a ma fatahu minal agsalil wajibah wal masnunah. Ya Allah, aku ke swimming pool, ke kolam renang ini nak berniat untuk mengkodok mandi-mandi wajib yang tersilap, yang terlupa. Mungkin dulu kita orang ini dulu itu masa-masa jahiliyah. Sering kan dulu, Habib, saya dulu itu masa-masa jahiliyah. Sekarang saya ini berhijrah. Gitu kan? Berhijrah. Maknanya dulu dia mungkin tak sholat, janabah pun dia tak mandi, dan banyak mandi-mandi sunnah yang dia tidak qadha. Niatkanlah ketika Anda itu swimming pool, Anda mandi, berniat untuk mengqadha mandi-mandi wajib yang luput dan mandi-mandi sunnah yang luput. Karena seketika Anda itu menyelam, semua daripada tubuh Anda tercover air, semua Anda punya hadas akan terangkat semua. Dan mandi sunnah bisa diqadha. Sholat sunnah juga bisa diqadha. Tapi tidak semua sholat sunnah. Dikatakan di dalam kitab fikih, wa tuqdha dzu waqtin wa adatin las sabab. Setiap sholat sunnah yang mempunyai waktu tertentu, macam sholat duha. Sholat duha kan ada waktunya kan, mulai daripada matahari 1 jengkal sampai sholat duhur. Sholat witir juga ada waktunya. Kalau Anda tertinggal sholat witir, kalau Anda tertinggal sholat duha, boleh untuk diqadha. Boleh. Saya nak mengqadha sholat duha, saya nak mengqadha sholat witir. Bukan hanya sholat wajib saja yang boleh diqadha, sholat sunnah pun juga boleh diqadha. Bahkan para ulama bukan hanya sholat sunnah, mandi sunnah pun juga boleh diqadha. Jadi kalau puan-puan mandi hari-hari, niatkan untuk mengqadha mandi-mandi sunnah. Mungkin dulu ketika mandi sunnah, kalau untuk laki-laki itu nak Jumat mungkin terlupa mandi. Nah, Idul Fitri, mandi sunnah itu disunahkan di setiap ada occasion yang ada perkumpulan. Macam sholat Idul Fitri, kan banyak orang berkumpul kan, disunahkan untuk mandi dulu. Kenapa? Bayangkan kalau semua yang sholat jamaah-jamaah ribuan tuh tak ada yang mandi. Itu bau apa itu? Bau. Tak tahu lah. Perkataan nak di. Karena itu disunahkan untuk mandi di Mekah, nak tawaf mandi, nak wukuf mandi, nak mabit mandi. Kenapa? Agar tak bau. Di setiap perkara, di setiap occasion yang ada perkumpulan, disunahkan untuk mandi. Mungkin dulu tersilap tak mandi ketika sampai di ketika sampai di Malaysia atau sampai di negara masing-masing, disunahkan untuk mengqadha. Saya dulu yang laki-laki saya tersilap tak mandi untuk Jumat. Mandilah sekarang, niatkan untuk qadha mandi. Karena itu ketika Anda mandi di kolam renang, di swimming pool, niatkanlah mengqadha mandi-mandi yang lampau. Mandi sunnah boleh diqadha, dikiaskan dengan sholat sunnah yang boleh
qadha. Mungkin budaya di tempat di Arab sana, Timur Tengah dengan di Malaysia Nusantara ni mungkin lain. Saya pergi kuarter sana, saya tak jumpa pun swimming pool. Di mana? Di Mekah, di Berapa bulan Puan di situ? Sekejap aja. Orang kalau lama, saya 7 tahun di Arab. ada. Banyak Puan, cuma dia hanya untuk family je. Itu masalah untuk family. Untuk family. Dia kalau ke swimming pool, Public semacam itu. Nak mandi sunnah Ustaz, dalam tu dah bercampur macam-macam air macam-macam. Benar. Saya rasa itu Tak ada masalah, yakni mungkin di situ ada macam kotoran-kotoran. Tapi selama airnya tidak berubah warna, bau dan rasanya, tetap air itu suci dan air itu bisa mensucikan. Memang tak ada adat semacam orang Arab, tapi hukum air itu sama saja. Tak ada perbezaan, Puan. Tak ada perbezaan. Masa di swimming pool, Oke. kita macam-macam lah. Ada tu mungkin melepas doanya, betul, dan sunat. Niatnya macam mana? Dirangkumkan sekali ataupun buat 2 kali? Macam mana? Rangkumkan sekali je. Kenapa rangkumkan sekali, Puan? Karena yang namanya bersuci itu boleh banyak niat. Jadi kalau ada laki-laki contohnya pagi-pagi menjima istrinya hari Jumat, dia nak mandi. Mandi janabah. Dia boleh niat 2. Ya Allah, aku mandi niat janabah lepas menjima istriku. Aku pun nak mandi aku nak mandi untuk sholat Jumat. 1 mandi untuk 2 niat. Untuk mandi memang semacam itu. Tidak ada masalah. Apa? Dalam hati aja. Dalam hati je. Memang niat adalah semua di dalam hati. Memang semacam itu. Yang namanya mandi itu bisa masuk di dalamnya itu banyak niat. Ayo. yang qada solat-solat ni, yang apa yang saya dengar dan pelajari, tak boleh lah automatik tak buat witir, tiba-tiba nak buat witir. Macam mana? Orang tu tak pernah buat witir, Okey. tiba-tiba nak qada witir. Jadi masalahnya sekurang-kurangnya 40 hari dia bersolat itu Tak ada semacam itu, Puan. Tak ada witir, tiba-tiba saya qada witir. Memang bila-bila orang itu kan apa ya? Dia itu masa jahiliyah, Puan. Dia tak sholat wajib, dia tak sholat sunnah. Kemudian dia berhijrah, dia bertaubat. Dia teringat 10 tahun saya tak pernah sholat wajib. Apa tak sholat sunnah? Sekarang saya nak mengkodok sholat wajib saya. Wajib, dia tak pernah sholat wajib tau. Tak pernah sholat wajib, dia wajib untuk mengkodok. Sholat witir tidak perlu Puan terbiasa atau tidak. Tidak perlu. Kenapa? Karena sholat witir disunahkan oleh Rasul. Sholat duha disunahkan oleh Rasul. Yang perlu terbiasa itu kalau tidak ada sunnah daripada Rasul. Contohnya, Puan, saya setiap hari lepas duhur, saya sholat sunnah 10 rakaat. Sholat apa ini? Setakat saja saya sholat. Saya sudah buat ini selama 10 tahun, Habib. Kemudian 1 hari Puan sakit dan tak boleh untuk sholat 10 rakaat ini. Itu sholatnya boleh Puan qadha. Kenapa? Karena Puan sudah terbiasa semacam itu. Berbeza kalau Puan tak terbiasa. Tiba-tiba nak sholat, saya nak mengqadha sholat 10 rakaat lepas sholat duhur. Puan pernah sholat 10 rakaat gak? Terbiasa gak? Tak terbiasa. Tidak boleh diqadha. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Sholat yang tidak ada hadis secara khusus daripada Rasul. Tapi hanya sholat saja. Karena sholat bila-bila boleh. Kecuali 5 waktu yang diharamkan. Selain itu bila-bila boleh. Dibilang as-sholatu khairu maudhu fastakthir minha au fa'akil. Sholat itu sebaik-baiknya pekerjaan, sebaik-baiknya perbuatan. Nak perbanyak atau nak persedikit, silahkan. Berbeza dengan sholat-sholat yang ada hadis secara khusus. Witir nih, sholat sunnah yang paling penting, Puan. 1 hari 1 malam witir. Jangan sampai tinggalkan witir. Kenapa? Karena sebagian 1 daripada 4 madhab, yaitu madhab Al-Imam Abu Hanifah, mewajibkan witir.
Kalau menurut mereka, kalau tak sholat witir, berdosa. Kenapa? Karena Rasul mengatakan, Innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Qur'an. Allah itu ganjil dan suka yang ganjil. Maka sholatlah witir, wahai orang-orang Islam, orang ahli Qur'an. Rasul mewajibkan fa'autiru, kata-kata perintah. Kata-kata perintah di dalam Islam, di dalam Al-Quran, di dalam hadis, jika ada kata perintah itu maknanya wajib. Sholat sunnah yang ada dalil khasnya. Ada dalil khas pasal sholat itu. Contohnya sholat witir. Contohnya sholat duha. Contohnya lagi sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Tersilap tak sholat, Puan. Biasa, masa jahiliyah dulu. Banyak tak semacam itu, Puan? Banyak kan? Apalagi zaman sekarang. Biasa orang-orang masa jahiliyah, terus dia bertaubat. Dia nak mengkodok semua sholat sunnah yang dia tinggalkan. Boleh? Boleh, tidak ada masalah. Yang Puan katakan harus 40 hari, itu tidak ada. Itu pun kalau ada, bukan sholat sunnah yang ada dalil khasnya. Itu sholat umum, kalau dia mempunyai adat untuk sholat di sholat-sholat yang tidak ada dalil khasnya, tapi hanya sholat saja. Paham, Puan? Jahit. Nak tanya lagi? Sudah? Serana. Memang kelas kena banyak apa namanya? Discussion macam ini. Siapa yang cakap 40 kena 40 hari tak ada? Kalau memang ada terbiasa, sekali dua kali aja, Puan. Puan dikatakan terbiasa, itu cukup satu kali aja. Jadi macam ini ya. Saya terbiasa puasa Senin Kamis. Cukup Puan memulai puasa Senin Kamis minggu lalu. Minggu ini Puan sudah boleh kata saya terbiasa puasa Senin Kamis. Tidak perlu 40 minggu. Setelah 40 minggu baru Puan cakap saya terbiasa puasa Senin Kamis. Tak perlu semacam itu, Puan. Cukup sekali saja. Dan ini, masalah ini dibahas di dalam ilmu fikih sangat mendalam. Terbiasa cukup sekali. Kata-kata ini simpel. Cuma banyak orang tulis jurnal dan tesis dari apa kaidah ini. Benar. Jadi dibilang keterbiasaan dalam Islam. Benar, ada. Keterbiasaan dalam Islam. Banyak orang tulis tesis pasal ini. Dan yang niat nomor 5, yanwi idkhala surur alal mujalisina lahu, berniat untuk memasukkan kebahagiaan, kesenangan, karena orang itu kalau sudah ke swimming pool senang, main air, nanti perang air, senanglah, tertawa-tertawa, budak-budak kecil. Nanti yang tua-tua pun juga senang. Dulu saya pernah diajak di Jordan, kita sewa swimming pool, ada orang buta. Kan ada kan di swimming pool itu kan yang di atas kemudian lompat. Orang buta naik ke atas. Jangan Ustaz, jangan Ustaz. Semuanya apa? Senang. Ya, tengok aku pun buta-buta macam ini aku. Aku berani ya, kamu ini mah. Jadi apa ya? Di swimming pool itu semua kan senang. Karena itu ya Allah, aku nak hadir ke swimming pool dengan kawan-kawan saya ini untuk membuat senang kawan-kawan saya. Dan yang terakhir, ya Allah, aku niat semua niat yang sudah diajarkan olehku daripada niat-niat yang baik yang ada dalam kitab ini. Yang aku tak boleh sebutkan, aku masukkan di akhir, wa alamana wahu bihi aslahunas solihun. Niat yang selanjutnya adalah niat hudurud daras. Niat masuk kolam renang, boleh tak sama niat dengan mandi air laut dengan mandi sungai? Boleh, tak ada masalah. Yang penting kalau bisa masuk ke sana, boleh. Contohnya nak mensyukuri nikmat Allah, boleh, tidak ada masalah. Jadi kadangkala beberapa pekerjaan niatnya boleh masuk satu sama lain. Karena itu di akhirnya dikatakan dan niat apapun yang soleh yang bisa masuk di dalam mandi di kolam renang. Niat yang selanjutnya adalah niat huduri darsi, niat hadir kelas. Wallah, kelas, niat hadir kelas ini Puan, Masya Allah. Berat. Hadir ini mudah, istiqomah yang susah.
Mengajar sekali dua kali mudah, hadir sekali dua kali mudah, tapi istiqomah macam puan ini loh yang apa namanya? Susah. Saya mengajar sekali dua kali mudah, tapi istiqomah ini setiap Senin kena ke sini, nanti Kamis kena ke sini. Istiqomah itu yang susah. Karena itu para ulama itu mengatakan al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih berat daripada 1000. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Kawan saya menambahi wa athqalu min alfi imamah, dan lebih berat daripada 1000 imamah. Berat sangat, istiqomah itu sangat berat. Ya Allah, aku nak hadir kelas. Niat apa saja yang mesti aku niatkan? Yang pertama, aku hadir kelas ini untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang aku dapat daripada kelas. Aku nak hadir kelasnya Habib Ali, nak hadir kitabun niat. Kenapa? Aku nak mengamalkan apa yang ada di dalam kitab nih, niat. Niat yang kedua, yanwi tablighahu linnas. Aku bukan hanya nak mengamalkan, ya Allah. Aku nak hadir kelas-kelas ini agar aku bisa ajarkan lagi ke orang lain. Minimum aku ajarkan ke keluarga saya. Emak mengajarkan kepada anak-anaknya, mengajarkan kepada suaminya. Mungkin suami puan-puan ini busy kot, kerja saja. Jadi tak sempat untuk hadir majelis taklim, tak sempat hadir majelis taklim. Akhirnya yang belajar adalah istrinya. Saya belajar ini hadir majelis taklim untuk mengajarkan kepada orang terdekat saya minimum. Siapa terdekat saya? Ya keluarga saya, anak saya, orang tua saya, dan suami saya. Nomor 3, yanwil istima wal insot hatta yukrimahullahu bil faham. Ya Rabb, aku hadir majelis taklim ini berniat untuk mendengarkan agar aku diberi kemuliaan oleh Allah, bisa faham. Faham ilmu itu kemuliaan. Kenapa? Di dalam hadis dikatakan man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kepadanya kebaikan, dia akan diberi kefahaman dalam agama. Benar itu. Diberi uang, belum tentu Allah menginginkan Anda kebaikan. Banyak orang tak muslim uangnya banyak, bahkan majority 10 orang terkaya di dunia majority bukan orang muslim. Anda punya uang banyak bukan maknanya Allah menginginkan Anda kebaikan, menginginkan untuk Anda kebaikan. Tapi kalau Anda diberi kefahaman oleh Allah di dalam ilmu agama, maknanya Allah nak kebaikan untuk Anda. Kalau Allah tidak memberikan Anda kefahaman, secara otomatis Allah tak nak kebaikan untuk Anda. Yakni hadis man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan untuknya, Allah akan memahamkannya agama. Maknanya kalau Allah tak menginginkan kepada Anda kebaikan, Allah tak akan memahamkan Anda agama. Hadir sesuatu ya puan ya, hadir kelas sesuatu, faham sesuatu yang lain. Tidak mesti orang hadir itu faham. Tidak mesti orang hadir itu paham. Karena saya ini mengajar bukan setahun 2 tahun. Saya mengajar ini lama sudah. Beberapa student hadir kelas main handphone. Beberapa lagi hadir kelas tidur sampai mendengkur, Puan. Benar, sampai mendengkur. Saya berkali-kali itu hadir kelas mendengkur. Tidur mendengkur pula. Sebagian sampai janabah pula itu tidurnya itu. Tidur nak buat apa? Anda hadir kelas, faham tak? Hadir kelas sesuatu, perkara yang baik, faham sesuatu yang lain. Ya Allah, aku hadir niat nak faham. Karena belum tentu Anda hadir itu faham. Kalau Anda boleh faham, bisa jadi Anda akan dibangkitkan bersama dengan para ulama. Karena ulama itu bukan setakat hadir, tapi mereka faham agama. Yang nomor 4, yanwil istimdad minal masyayikh. Ya Rob, aku ini hadir majelis taklim, nak amik berkah guru, nak amik berkah ustadz. Kenapa? Ustadz ini sudah lama beribadah, ilmunya banyak, pahalanya banyak, otomatis berkahnya juga banyak. Sebagian orang itu mendapat pahala karena hanya tengok saja. Berapa kali saya tuh ada orang datang kepada saya,
nak tanya sesuatu, dari rumah sudah siapkan pertanyaan. Baru tengok saya, Habib, tadi saya nak tanya sesuatu, Habib. Saya jumpa Habib kejap je, semua pertanyaan sudah saya paham. Sudah saya paham. Memang jumpa ulama banyak semacam itu. Jumpa ustadz banyak semacam itu. Itulah yang namanya berkah. Berkah itu adalah Anda mendapat faedah daripada guru. Bukan berkah itu, saya ambil berkah. Ambil berkah itu apa? Ambil kefahaman. Makna berkah adalah kebaikan yang boleh Anda ambil daripada orang lain untuk Anda. Itu namanya berkah. Bukan berkah itu, banyak orang itu memahami berkah ini, atau mungkin tak paham apa itu berkah, atau salah paham terhadap berkah. Dikira berkah itu berzikir, berkah itu membaca maulid. Tak hanya setakat itu. Berkah itu bagaimana ilmu yang ada di dalam ustadz bisa ditransfer ke Anda dengan cara apapun. Duduk dengan ustadz, duduk dengan ulama, pasti Anda mendapat berkah. Karena ulama ketika cakap, pasti cakapnya menggunakan ilmu. Anda mesti mendapat faedah juga. Yang nomor 5, yanwi ta'arrud li nafahatillah. Saya nak dapat rahmatnya Allah. Kenapa? Karena kalau ada ustadz, ada ulama, pasti rahmat itu tuh turun. Anda sebutkan nama ulama saja, fabidzikrihim tatanazzalur rahmatu, ulama aulia, disebutkan saja rahmat turun. Apalagi mereka datang, rahmatnya lebih banyak. Ya Rob, aku hadir majelis ini agar terkena rahmat, agar terpercik rahmat. Walaupun tak dapat, tapi minimal terpercik. Yang terakhir, yanwi iqadul himmah. Ya Rob, aku nak hadir majelis taklim ini untuk nak membangkitkan himmahku, ya Allah. Aku malas sangat. Nak ambil semangat. Jumpa ulama masih muda. Ini muda pandai, saya tua tak pandai-pandai. Akhirnya dapat apa namanya? Semangat. Memang jumpa ulama itu akan membangkitkan semangat kita untuk lebih dekat kepada Allah, melewati ibadah atau melewati perkara-perkara yang lain. Wallahu a'lam. Jayid, cukup Wan? Jayid. Sebelum saya akhiri, nak tanya? Sila. Orang berilmu ini apa? Betul, tak terhad. Orang yang Oke. Memang wallahu a'lam, orang-orang yang tak Islam walaupun dia pandai, tapi pandai bukan dalam bidang agama. Ulama yang dikatakan ulama di sini bukan hanya setakat orang berilmu, tapi orang yang berilmu dan diniatkan ilmunya itu untuk Islam. Itu namanya ulama. Yang dikatakan innama yakhafullaha min ibadihil ulama, yang takut kepada Allah dari hambanya itu hanya ulama, bukan hanya setakat yang banyak ilmunya, tapi ilmunya banyak dan diniatkan ilmunya itu untuk menolong Allah. Lah orang-orang yang tak muslim, ilmunya banyak tapi ilmunya tak digunakan untuk menolong agama Allah. Jadi di situ, wallahu a'lam, mungkin Anda akan dapat ilmu, keberkahan dan rahmat tak dapat. Keberkahan dan rahmat tak dapat. Stephen Hawking, ahli fisika terkenal yang meninggal dalam keadaan ateis. Ilmu dia banyak, berkah tak ada. Berkah maknanya tidak akan membuat Anda lebih dekat kepada Allah, tidak akan membuat Anda mendapat rahmat. Mendapat ilmu iya, mendapat rahmat tidak. Jadi dua perkara itu dua hal yang berbeda. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Nak menghadiri taklim ni, macam ini dekat je. Kalau kita nak pergi ke jauh, nak mencari rehlah ilmu tu, Okey. niatnya macam mana? Sebab kita pergi jauh, bukan hanya kita nak pergi jumpa. Sama je sebenarnya, niat majlis taklim yang jauh itu sama dengan majlis taklim yang dekat, tapi confirm. Yang jauh pahalanya jauh lebih besar daripada yang dekat. Dulu ada namanya Ibn Abbas, seorang Abbas atau Ibn Abbas, saya lupa. Masjidnya itu dekatnya rumahnya dekatnya Masjid Nabawi. Rumahnya jauh daripada Masjid Nabawi. Dia nak jual, nak beli rumah yang sikit dekat.
oleh Rasulullah dilarang. Jangan. Setiap langkahmu itu pahala. Puan kalau hadir majelis taklim yang jauh, Puan kena senang. Kenapa? Setiap putaran tayar itu pahala. Jelas pahalanya lebih banyak daripada yang hadir majelis taklim yang dekat. Niatnya sama, tapi pahalanya Puan lebih banyak. Kualitinya lebih banyak. Hah? Jalan kaki, bes. Sudah pahala banyak, sehat pula. Oke? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam majelis taklim dan semoga diberi kesehatan, diberi rezeki yang banyak, dan semoga kita jadikan orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, dalam keadaan husnul khotimah, dan diberikan umur panjang fi taatillah wa taati rasulihi. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadal jam'a jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala minna syakiyan wala mahruma. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala syakiyan illa as'atah wala dhaliman illa hadaitah wala madluman illa nasartah wala hajatan min hawaiji dunya illa laka fiha ridha wala nafiha shalah ya rabbal alamin. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah fid dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.